karena ada yang nanti saya terakhir. Terima kasih. Ini saya jawab, ada yang beberapa sekaligus. Misalnya dari Pak Diri Ingga tadi sama Om Ibrahim hampir sama semua. Intinya di sini Pak Diri Ingga, siapa Diri Ingga ya? Pak Diri Ingga kan mohon dukungan apapun yang dikerjakan oleh Pak Bupati. Ini sebenarnya kita juga sering komunikasi sama Pak Bupati itu dengan beberapa program yang bisa kita bantu. Itu dengan kepala dinasnya ke Jakarta juga kita bantu ke menteri-menteri terkait, termasuk kepala dinas terkait di sini apa yang menjadi program yang kebetulan misalnya di Menteri PKB itu ada beberapa menteri di perdagangan, di Naker dan Kementerian Desa. Itu juga beberapa kepala dinas yang kebetulan ada bisa kita kerjasamakan, banyak program yang akan kita bawa ke sini. Itu kita juga ada sering, terutama Pak Bupati, kita sering ketemu di Jakarta, dan juga beberapa kepala dinas yang kita sering bawa ke dirjen-dirjen terkait. Terutama juga yang ditunggu-tunggu, dan ini juga janji politik saya waktu kampanye dulu tentang bandara. Bandara ini sebenarnya sudah banyak kemajuan, dan juga kalau nggak salah Pak Bupati juga sudah ketemu sama Pak Kasat Andika, diantar oleh Pak Goris untuk tanah-tanah yang sebagian besar yang katanya di sini ada masalah di BPN, masalah surat-surat, masalah saya pernah diskusi sama Diri Ingga, main ke tempat dia, kita liatin tanah-tanah yang bersertifikat itu ada salah tulis atau gimana lupa saya, yang jelas ada hampir 300 hektar lebih Pak ya, Pak Bupati ya, yang itu. Tapi kita tahu kalau menghadapi garis komando kita nggak bisa dari bawah, jadi kita dari atas. Jadi kalau sudah perintah nanti kasat, kita tunjukkan dengan bukti-bukti yang ada, itu baru kita perjuangkan nanti di APBN-nya. Karena terus terang beberapa kali dana di APBN yang untuk bandara ini bukannya tidak ada, tapi terkait masalah tanah yang pada saat itu belum bisa dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan dana itu. Jadi beberapa kali akhirnya dana yang seharusnya untuk APBN di sini untuk bandara akhirnya diambil oleh daerah-daerah lain. Terus ada juga masalah Pak Yonas untuk ingin jadi kenapa Indonesia juga susah maju. Ini banyak dari segala aspek, nggak bisa kita terangkan di sini. Tapi kita tahu Pak, terutama masalah SDM, karena tingkat pendidikan, disiplin ilmu beda-beda, juga masalah mental. Itu banyak yang keterkaitan mengapa kita susah maju, itu ada perlu diskusi sendiri kok soal itu. Tapi intinya kalau kita mau maju, kalau itu dimulai dari diri kita sendiri, pasti bisa. Karena terus terang situasi, kondisi, daerah itu mempengaruhi mental cara kerja kita. Kalau lingkungan kita baik, lingkungan kita semangat, ya otomatis kita juga ikut semangat. Itu salah satu cara untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Terus Bapak tadi butuh stadion. Sebenarnya stadion ini ada di waktu zamannya Mas Imam, kita sudah pernah kita bicarakan soal stadion, tapi kita bisa bersiasat. Kalau stadion besar seperti Gelora 10 November atau Senen itu nggak bisa, tapi kita bisa bersiasat dengan dana desa. Itu jadi sebenarnya ada daerah-daerah tertentu itu bisa kita gabungkan dana desa berapa, nanti kita bisa tambah dari kementerian. Jadi bikin proposal yang benar, udah beberapa kali pada saat itu kita ajarin juga, ada beberapa desa asal tanah itu tidak bermasalah, itu kita bisa bangun dengan dana desa. Itu bukan stadion yang seperti digambarkan, tapi ini ada stadion mini. Stadion mini itu ada yang sekarang tingkatannya hampir terbaik, termasuk di dunia diperbincangkan itu ada di Jawa Barat. Itu proyek percontohan untuk akhirnya dijadikan desa pariwisata. Itu kenapa itu dipakai dari dana desa, akhirnya kehidupan desa seputar itu hidup semua ekonominya, karena banyak orang main bola, butuh minum, butuh makan, terus lapangan disewakan yang makin lama makin meningkat. Kalau di Jakarta itu ada, dulu saya juga pengurus Persija sama Pak Gede, dia tuh usahanya olahraga. Jadi ada lapangan sekarang kita nggak perlu pakai rumput asli. FIFA udah mengeluarkan aturan pakai rumput sintetis yang ketebalan dan ketebalan dan tebelnya itu sesuai dengan rumput yang asli. Jadi
Untuk masalah pemeliharaan apa semua tuh sangat gampang sekali, dan rumputnya tuh impor, Indonesia belum bisa bikin. Itu baru ada di Jerman sama di Belanda, itu standar FIFA. Itu ada semua, itu bisa kita lihat. Kalau misalnya nanti teman-teman atau dinas olahraga kalau mau lihat misalnya nanti di Jakarta bisa kita antar, itu di Aldiron. Itu dulu tanah dari Angkatan Udara, itu kerjasama sama Pak Gede untuk bangun itu stadion mini itu. Jadi stadion mini di Jakarta itu harganya kalau kita mau sewa itu 3.750.000 itu 1 jam. Jadi itu antri udah nggak kabur. Jadi investasi yang paling gampang sekarang itu ya stadion mini itu. Jadi uangnya masuk, rumputnya nggak rusak-rusak, tinggal kita siram air terus ya nggak ada masalah itu. Kok sekarang kan udah kambing masuk, apa masuk, semua udah kita nggak bisa bedakan mana yang asli mana yang itu, iya kan? Tapi kalau dengan adanya rumput sintetis itu yang dikeluarkan oleh standar FIFA, itu otomatis kita bisa mendapatkan keuntungan yang di sana. Mudah-mudahan dengan adanya dana desa itu nanti bisa kerjasama sama kepala desa, bisa kita bantu untuk membuat proposal gimana caranya untuk mendapatkan stadion mini. Dan di sini juga banyak peluang-peluang dari kementerian yang belum bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di sini. Itu misalnya untuk BLK komunitas itu macam-macam, itu kita juga sudah pernah kasihkan. Kemarin itu kita kasih kesempatan ke Keo Tengah, kita nunggu sampai beberapa bulan proposal nggak jadi, kan akhirnya diambil oleh tempat lain. Itu karena keterbatasan masalah tanah. Sebenarnya